semua nabi tidak pernah nyembah berhala. Sama sekali. Semua nabi masa lalunya tidak gelap. Masa lalunya baik. Itu semua nabi. Nah terus nek Kanjeng Nabi Muhammad diunekno wa wajadaka dhallan, berarti sesat ke oleh pituduh, digambarke kaya preman tobat. Mboten ngoten. Makanya diterjemahkan wa wajadaka dhallan fahada, bingung, bukan sesat, bingung atas keadaan kaumnya lalu diberi petunjuk oleh Allah. Lah, teng mriki ayat niki qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi, Tuhanku tidak pernah salah, Tuhanku tidak pernah keliru. Nah niki mboten nate salah Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi'. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo Bapak Ibu, kita sampai juz 16 surat Toha ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta kulu war'au an'amakum inna fi dzalika laayatin liulin nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falana'tiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa qala maw'idukum yawmuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى صدق الله العظيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita lihat surat Toha mulai ayat 52. Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku.
di dalam sebuah kitab atau lauh mahfud. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya atau air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Surat Toha ayat 52 sampai 54. Hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat yang kita baca ini, yang pertama Allah menjelaskan mengenai jawaban Nabi Musa ketika Nabi Musa ditanya tentang keadaan umat-umat yang terdahulu. Ketika Nabi Musa ditanya bagaimana umatnya Nabi Ibrahim, bagaimana umatnya Nabi Hud, bagaimana umatnya Nabi Saleh, dan umat-umat yang sebelumnya, maka jawaban yang tepat, dan ini perlu kita ikuti ini. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Jadi keadaan umat-umat sebelumnya, baik di dunia maupun di akhirat, Nabi Musa tidak tahu. Kalau beliau tidak tahu, jawaban yang paling simpel, yang paling santai, yang paling aman adalah dengan mengatakan pengetahuan ini ada di sisi Allah. Nah, ini salah satu poin kita, Bapak Ibu. Kalau kita enggak tahu, tidak usah sok tahu. Kalau kita tidak ngerti, tidak usah sok ngerti. Contohlah pertama Nabi Musa di sini. Yang kedua Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasulullah, terangkan kepada kami tempat mana yang paling bagus di muka bumi ini." Beliau jawab, "Saya tidak tahu. Nanti coba saya tanyakan pada malaikat Jibril." Malaikat Jibril ditanya, jawabannya, "Saya tidak tahu. Coba nanti saya tanyakan pada malaikat Mikail." Nah, karena malaikat Mikail tahu, etika orang tahu kalau ditanya tidak boleh menjawab tidak tahu. Tidak boleh menjawab saya tidak mau menjawab. Kalau urusan agama enggak boleh. Maka malaikat Mikail jawab, "Sebaik-baik tempat adalah masjid dan sejelek-jelek tempat adalah pasar." Nah, itu disampaikan kepada Nabi, disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada yang bertanya. Ini etika menjawab namanya. Kalau tidak tahu, sampaikan tidak tahu. Tidak usah sok tahu. Niku yang dicontoh Rasulullah. Terus kemudian malaikat juga sama. Ketika ditanya oleh Allah, ketika malaikat tidak mau, ketika mereka itu mempertanyakan, ya bukan tidak mau, mempertanyakan tentang kenapa kok Nabi Adam yang dipilih jadi khalifah. Kemudian Nabi Adam dites sama Allah, menyebutkan
apa-apa yang ada di surga, semuanya tahu. Ganti malaikat ditanya, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai para malaikat, tolong ceritakan kepada kami, jelaskan kepada kami tentang nama-nama yang ada di sekeliling kalian ini. Kemudian malaikat menjawab, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali yang jenengan ajarkan kepada kami. Nah, ini juga penting, kayak malaikat ini tidak tahu ya jawab aja, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Imam Malik ditanya, ini Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Beliau ditanya tentang 40 sekian pertanyaan. Lalu beliau menjawab, tidak tahu. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu, yang memang kita tidak mengetahui, ya enggak apa-apa. Kita tidak harus tahu semua hal. Kita tidak wajib mengerti semuanya. Etikanya hanya tahu, kasih tahu, tidak tahu, ngomong tidak tahu. Dan jangan membiasakan menjawab sesuatu, khususnya urusan agama, secara sembarangan, sembrono, tidak menggunakan dasar basis ilmu. Nah, ini tidak boleh. Karena ini zaman modern, Bapak Ibu. Ini zaman modern. Sosial media luar biasa mempengaruhi tatanan kehidupan kita. Nah, sebagian orang di sosmed itu kan bebas ngomong. Sebagian ngomong atas apa yang dia tidak paham. Dia tidak tahu. Kalaupun tidak ngomong, kadang sebagian orang ini menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu. Kadang di grup WA dia membaca sesuatu dirasa bagus, tidak dia pelajari, tidak dipelajari, tidak dicari sisi meliknya seperti apa, informasi ini benar apa tidak dilakukan itu. Di dalam kejahilan dan kebodohan, dalam ketidaktahuan, dia berani untuk menyebarkan sesuatu yang dia kalau ditanya tidak tahu. Lah iki piye to Mas dong-donge? Aku ya ora ngerti iki. Lah kok iso mbok sebar-sebarno? Lah nek fitnah piye? Kalau itu salah bagaimana? Makanya kemudian ya ini harus diingatkanlah Bapak Ibu. Kembali ayat ini, qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Katakanlah wahai Nabi Musa berkata, ilmu tentang itu ada di sisi Tuhanku, ada di sisi Allah. Fi kitab maknanya di sini adalah fi lauhil mahfud, ada di lauhil mahfud. Kemudian Bapak Ibu, Allah menjelaskan tentang jawaban Nabi Musa. La yadillu rabbi wa la yangsa. Tuhan kami tidak akan salah. Niki dhalla yadillu maknane salah. Dhalla yadillu bisa sesat. Dhalla yadillu bisa maknanya bingung. Makanya kita harus melihat dulu, dhalalah itu maknanya apa? Ya bisa macam-macam. Kalau di sini diterjemahkan oleh para ulama bahwa Tuhanku tidak salah, tidak akan salah, la yadillu.
Kalau di surat Ad-Duha, Bapak Ibu, ini sempat ramai di sosial media beberapa tahun yang lalu. Allah menyebut wa wajadaka dhallan fahada. Dan aku menemukanmu wahai Muhammad dalam keadaan bingung. Itu terjemah yang dipakai oleh para ulama. Lah ana sing nerjemahke secara literal. Leh nerjemahke ngeten. Dan aku menemukanmu Muhammad dalam keadaan sesat. Jadi dolan niku dimaknani sesat. Fahada, kemudian kami beri petunjuk. Akhirnya muncul kesan bahwa Nabi Muhammad dianggap pernah sesat, kemudian dapat hidayah. Loh, niki kan pemaknaan yang keliru, Bapak Ibu. Mboten pas. Mboten pas. Memang betul, salah satu terjemah dari dolan adalah sesat. Tapi mboten mesti maknane sesat. Kanjeng Nabi tidak pernah sesat. Syarat kenabian, syarat kenabian itu salah satunya Nabi tidak boleh pernah menyembah berhala. Nabi tidak boleh pernah sesat. Mulane Nabi Ibrahim walaupun bapaknya menyembah berhala, beliau sejak kecil tidak pernah. Jadi mboten mantan wong elek dadi apik, Nabi enggak begitu. Nabi enggak model mantan penyembah berhala terus dadi nabi, mboten. Semua nabi tidak pernah nyembah berhala. Sama sekali. Semua nabi masa lalunya tidak gelap. Masa lalunya baik. Itu semua nabi. Nah terus nek Kanjeng Nabi Muhammad diunekno, wa wajadaka dhallan, berarti sesat. Kayak oleh pituduh digambarke kaya preman tobat, mboten ngoten. Makanya diterjemahkan wa wajadaka dhallan fahada, bingung, bukan sesat, bingung atas keadaan kaumnya lalu diberi petunjuk oleh Allah. Lah, teng mriki ayat niki qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi. Tuhanku tidak pernah salah, Tuhanku tidak pernah keliru. Nah ini mboten nate salah Gusti Allah. Semua yang dianggap oleh manusia salah hitung, wah niki Gusti Allah salah hitung. Niku mesti persepsi manusianya yang salah. Semua yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini semuanya sudah benar. Allah tidak akan salah dan tidak pernah salah. Makanya ketika membahas masalah dengki, iri hati atau hasad, Allah niku ngendikane ngeten. Ngeten nggih gambarane. Si A mboten seneng mergo si B pikantuk nikmat. Mangsane niku hubungan antar manusia. Si A jengkel karo si B sebab si B yang mendapatkan nikmat, si A tidak. Nah, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran? Am yahsudunan nas. Apakah kalian hasud, dengki, iri hati terhadap manusia? Ini masih interaksi antar manusia. A dan B, si fulan dan si fulan. Oke, masih di situ. Tapi lanjutannya ala ma atahumullahu min fadlih. Atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, ini sudah masuk ke ranah Allah. Ente kok hasud,
dengki si fulan entuk duit 50 juta sampean ora oleh, sampean dengki hasud iri hati. Sebenarnya sampean kuwi ora dengki karo wong iki, tapi sampean itu memprotes atas pembagiane Gusti Allah. Jenengan entuk 0, koncone entuk 50 juta. Jenengan protes. Sejatine sing diprotes mboten duwite, sing bagi Gusti Allah. Nah, padahal Gusti Allah niku mbagi mboten nate salah. Mboten masalah jenengan salah bagi mboten. Memang jenengan dijatah sakmono. Memang panjenengan ditulisannya rencananya memang dapatnya segitu, bukan salah tempat. Enggak ada Allah salah sasaran, itu enggak ada. Niku makna la yadillu rabbi. Jadi Allah itu tidak ada yang salah, tidak keliru. Wala yang sah, dan Allah tidak pernah lupa. Karena Bapak Ibu, lupa itu sifatnya manusia. Kalau Allah enggak ada lupa. Lupa bagi manusia itu pun ada beberapa sebab. Niki masalah lupa nggih. Gusti Allah mboten nate supe, mboten ngantos Gusti Allah niku lali mboten nate. Nah, karena Allah tidak pernah lupa, berarti Allah pasti tahu, pasti ingat. Perbuatan manusia itu ingat. Nek menungso niku lupa. Ada yang disebut dilupakan. Kanjeng Nabi niku lupa beberapa kali, salah satunya lupa ayat Quran. Nabi pernah. Tapi sebagaimana dawuhnya Allah di surat Al-Baqarah ayat 106, Allah menyebutkan manangsakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha al-ayah. Dan tidaklah kami batalkan, kami hapus ayat dari ayat Allah atau kami lupakan. Berarti Kanjeng Nabi mboten lali, dilalekno karo Gusti Allah. Nungsiha, dilalekno. Sehingga ada istilah di dalam ilmu menghafal Al-Quran. Mekuh hukume nek ana wong apal Al-Quran, walaupun apale sak ayat utawa apale sak surat, terus ngendikan ngeten. Aku lali surat umpamane jenengan apal Al-Kahfi terus jenengan lali, terus jenengan muni ngene. Saya lupa surat Al-Kahfi, saya lupa surat Al-Mulk, saya lupa surat At-Takatsur. Kalimat saya lupa itu mekuh, Pak. Mekuh, enggak bagus. Sebaiknya jenengan mengatakan saya dilupakan. Jadi sunai ngoten. Lali itu manusiawi, tapi ngomong aku lali niku mekuh. Makanya di syairan itu Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Loh. Kan sing umum kan nasina. Nasina niku mekuh. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna
minhu ma jahilna. Lho kok nasi ganti nusi ngopo, Pak? Ngoten kan? Allahumma duh Gusti Allah dzakirna, mugi jenengan ngelingke kami-kami ini. Minhuma dari Quran yang nasina kami lupa, nusina kami dilupakan. Gitu niku. Makanya sebagian ulama niku menganjurkannya jangan nasina. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna dan seterusnya. Iki tapi nek wis kadung apal niku angel leh ngowahi. Mesti angel anu ya Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Wis kulino nasi ganti nusi niku tidak mudah. Itu lupa nggih. Manusia bisa lupa, bahkan nabi bisa lupa. Tapi kalau Al-Qur'an jangan mengatakan saya lupa. Saya dilupakan. Itu satu masalah lupa nih. Yang kedua, Bapak Ibu, kita ini lupa. Nah ini yang agak membahayakan. Wabil khusus untuk urusan Al-Quran dan ilmu agama, lupa itu mergo maksiat. Niki mboten pateo ilmiah, tapi terbukti di kalangan para ulama. Jadi seringkali Bapak Ibu, ulama niku lupa dipikir-pikir, mboten masalah kognitif, mboten masalah kecerdasan intelektual, iki masalah maksiat. Maka Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i ini wadul kalih Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'i su'akhifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Itu ada satu syair ngoten. Syakautu saya wadul, saya menceritakan tentang diri saya. Ila Waqi' kepada Syekh Waqi'. Apa yang diwadulke? Su'akhifdi, betapa jeleknya hafalanku terhadap ilmu. Imam Waqi' jawab, fa'arsyadani, kemudian Imam Waqi' memberi petunjuk kepadaku, ila tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Dadi maksiat niku cara Imam Syafi'i ento ilmu sangka Imam Waqi' ndadekno lupa urusan agama. Nah, ini agak beda dengan teori-teori umum. Agak beda Bapak Ibu. Sehingga dalam agama itu supaya kita sedikit lupanya dalam urusan agama, maka sedikitkan maksiat. Niku teori ini. Terus lupa itu wajar, lupa itu bisa. Tapi nek lupane mergo maksiat kudu didandani. Kurangi maksiate. Jangan-jangan kula jenengan masalah agama mboten paham-paham, mboten mudeng-mudeng, bukan masalah kemampuan intelektual. Aja-aja kula jenengan kakean dosa. Aja-aja kakean maksiat. Ya, wallahu a'lam ini. Kita tidak tahu pastinya. Yang berikutnya, lupa itu kenapa? Karena tidak diikat. Wabil khusus ilmu agama khususnya, niku kudune diikat. Cara ngikat ilmu niku pakai apa? Satu pakai mengamalkan, yang kedua pakai mencatat. Jadi ya dicatat, ya di ngamalno. Sing paling kuat niku ngamalno. Jadi kita itu kalau punya ilmu, punya pengetahuan terus di ngamalno, insya Allah niku mboten gampang lah. Insya Allah seperti itu. Jadi penyebabnya karena tidak diikat. Enten malih lupa itu
karena kita tidak menganggapnya penting. Niku nggih iso dadi lali. Jenengan nek duwe acara sing jenengan anggap penting mesti dieling-eling. Tapi begitu jenengan menganggap satu acara kurang penting, maka fokus Anda tidak akan ke situ. Nek jenengan dikandani, Bu, engko esuk jam 09.00 lunga ya. Dhewe meh ning ngene Karangjati umpamane. Esuk gak penting jenengan ya lali, dipalani jam 09.00. Loh, kok durung salin? Oh iya ya, lali aku. Niku nandhake nek nganggep ora patek penting. Nggih. Mulane menungso niku punya kecerdasan untuk melupakan. Endi barang kok ora dianggap penting, niku lali kula jenengan. Nek jenengan nganggep niku penting, jenengan kelingan. Mbah niku acara, mbah niku benda, mbah niku napa. Niku salah satu alasan kenapa orang itu jadi lupa. Nah, kembali ke ayat ini, Allah niku mboten lali. Sing jenengan lakoni sakwene niku Gusti Allah eling sedaya. Allah mengingat semuanya, tidak pernah lupa. Karena lupa itu kekurangan makhluk, boten layak sifat lupa disematkan kepada Allah. Jadi masalah lali monggo kula jenengan saged pikir-pikir, aku ki lali mergo ngopo. Lah yang terakhir lali niku mergo gangguan berpikir, gangguan otak. Anak niki mpun niki jenenge wong pikun, lali, kabeh ra ngerti. Nah kalau ini ya wis iki meneh wong jenenge tiyang pikun niku nggih mboten saged dinapak-napakne. Nggih. Nah jadi Bapak Ibu, masalah lupa ini kita jadikan satu hal yang kita perlu antisipasi. Lanjut ayat berikutnya. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Gusti Allah yang menjadikan bumi itu mahda. Mahda niku ngeten, kados karpet niki jenenge mahdan. Bisa ditinggali. Nggih. Rata. Bumi niku seandainya mboten rata iso diratakno. Niku hamparan namanya. Jadi terhampar kaya karpet ngeten iki. Lah niki Bapak Ibu nuwun sewu nggih, niki perdebatan agak ilmiah dikit tapi kok ya rada piye ngono. Jadi di dunia ini sampai detik ini ada yang meyakini bahwa bumi itu datar. Ngeten. Nggih, namanya flat earth teori ini, bumi datar. Nah, ternyata sebagian kiai, sebagian ulama itu menganggap bahwa bumi itu datar, mergo salah satunya ayat yang seperti ini. Kan iki Gusti Allah dawuh, alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Gusti Allah sing ndadekno bumi kuwi mahda, terhampar. Nah, teori ini memunculkan istilah barat dan timur Bapak Ibu. Dadi ning wetan niku selalu wetan. Ning kulon selalu kulon. Matahari berjalane ngeten nek versine niku. Dadi saka wetan matahari mengko mandek ning kulon, terus matahari ini balik saka wetan meneh. Kan niki pol niki. Pun tekan kulon pol niki umpamane kaya niki napa niki? Dampar atau niki? Dampar kan ana pol wetan, ana pol kulon.
Dadi matahari ini mlaku set, mlaku ngeten, tekan kene, tenggelam, balik set ini meneh. Oke, jadi balik malih. Niku teori bumi datar. Alasane mahdan niki. Lah sayange sebagian yang mengikuti teori niki kebablasan sing sapa wonge, kata sebagian mereka nggih mboten kabeh sebagian. Sing sapa wonge nganggep bumi kuwi bulat ora datar berarti telah mengingkari firman Allah, berarti dia telah kafir. Lho iki kok malah tekan kono? Nek bumine dianggap bulat, kondone kafir. Nah ini akhirnya jadi rame Bapak Ibu. Tapi karena sebagian besar ulama itu percaya kepada ilmu sains, maka sebagian besar ulama percaya bahwa bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Lah terus ujunge ndi? Ya ora ana ujunge. Wong bulat kok. Lah matahari piye? Kok terbite saka wetan? Nah, matahari sejatine mlaku terus bumine ya mlaku. Dadi bumine mubeng, mataharine jalan. Mulane ketok beda kaya-kaya terbit. Kaya-kaya terbit. Monggo lah niku terserah, nek cara ilmu sebagian besar ulama memang lebih mengakui bahwa bumi itu bukan datar tapi bulat. Lah niki ayate kok kondone Allah yang menjadikan bumi itu sebagai hamparan, berarti kan datar. Nggih mboten ngoten, wong nyatane ana gununge kok. Gusti Allah nggih ndadekke jibal jenenge gunung. Gunung kuwi ya mboten datar. Nah, kan artinya kan ya wallahu alam lah di situ. Niku Allah ndadekake bumi niku hamparan. Wasalaka lakum fiha subula. Allah menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu. Dadi bumi niku iso digawe dalan. Meskipun awal-awalnya berat, tapi bumi itu bisa dijadikan jalan. Sehingga selalu ada tempat untuk dibuat jalan. Sehingga ndadekke Gusti Allah. Makanya kalau kita mewujudkan pembuatan jalan, salah satu sedekah sing sae niku kan sedekah jalan Bapak Ibu. Salah satu sedekah jariyah yang mungkin ngamalnya nilainya itu bisa lebih tinggi daripada yang lain itu napa? Jalan. Mulane kula nate matur kalih beberapa orang yang potensi jalannya itu kena tol, kena gusur, gawe dalan. Ya kula sedikit menginformasikan lah. Jenengan nek ngoten niku to aja lali. Umpamane ada 200 meter kanggo jalan raya, jalan umum. Jenengan njaluk ganti rugi ya oke. Golek rega sing pantes ya silahkan. Tapi mbok yawo di samping jenengan golek bati, jenengan ngamalo. Ngamal dalan niku lho. Ini 200 meter, saya minta ganti rugi, harga sesuai dengan kesepakatan. Tapi sing 10 meter statusnya tak sodakohno. Sing 10 meter berarti bayari 190 kali sejumlah niku. Entuk duit badi plus entuk dalan. Selagi jalan itu nanti dilewati oleh orang, maka jenengan sebagai wakif akan mendapat pahalanya. Akan mendapat pahalanya. Nah ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita. Mbok menawa ketemu ngoten niku. Mulane ampun pelit-pelit nek digawe dalan. Sejatine sing gawe dalan kuwi Gusti Allah.
Di sini memang disebutkan langsung dihandle oleh Allah. Wa ja'ala lan dadekake sapa Allah fiha ing dalem bumi subulan ing pira-pira dalan. Khusus jalan lho niki yang digunakan untuk banyak orang. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi azwajan min nabatin syatta. Allah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan dengannya atau dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Dan ini Gusti Allah mengingatkan kepada manusia mengenai banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Salah satunya diturunkan air hujan. Air hujan itu fadhol, anugerah, rahmat. Nah, cuma kula jenengane kadang-kadang melihat hujan itu bukan sebagai rahmat. Karena ngilo kepentingane dewe-dewe. Malah sakniki do mulai pinter bantah. Air hujan itu bukan rahmat, bencana. Oh, ini kan kayak usum bencana nggih. Tanah longsor lah, bencana tentang apa lagi, banjir bandang. Loh ini air bukan jadi rahmat, ini jadi bencana. Katanya air itu rahmat. Ya sejatinya air itu rahmat. Tapi mergo air itu tanda petik loh ya, saya menggunakan tanda petik, dizalimi. Banyu kudune ana panggonane disuk. Banyu kudune nek nempel ning lemah niku ben ora langsung niba saka aduh kecepatan tinggi, maka dikai pembatas jenenge godhong. Kan banyu kena godhong tik. Nah, begitu godhonge nemplek medhun niku lak tekanane kan kecil Bapak Ibu. Lho banyune ora dikai, godhonge do dibabati. Asline rahmat berubah menjadi malapetaka. Jadi tetap Gusti Allah nyebut banyu kuwi rahmat. Nah, manusia yang kadang berlebihan di dalam memanfaatkan ini akhirnya ya malah jadi malapetaka. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Dengan adanya hujan itu Allah tumbuhkan beberapa tumbuhan yang bermacam-macam. Nah, dengan tumbuhan itu Gusti Allah dawuh kulu mangano, kono pangano kuwi. Hasil bumi pangano. Silahkan. Wal au an'amakum. Silahkan kamu ngon napa ngon-ngonanmu atau kewan-kewan ingonanmu ono di ngono. Wal au an'amakum. Inna fi dzalika la ayatil liulin nuha. Yang demikian itu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang punya nuha. Nuha niku punya pikiran, punya otak, bahasane ngoten. Jadi ayat-ayat Gusti Allah niku dipahami bagi orang-orang yang berakal, yang menggunakan otak dan pikirannya secara normal. Nggih. Ngoten Bapak Ibu, beberapa ayat nggih. Ada 3 ayat tadi. Yang pertama masalah ilmu, masalah pengetahuan. Kalau tidak tahu ya kembalikan kepada Allah, tidak usah sok-sokan tahu. Tidak tahu nanya, tidak tahu belajar, tidak tahu jangan sok tahu. Yang kedua kesimpulan kita, Gusti Allah niku mboten sesat. Gusti Allah mboten lali. Gusti Allah mboten salah. Semua yang ditetapkan oleh Allah itu benar.
Terus berikutnya Allah yang menjadikan bumi ini hamparan. Monggo ada teori bumi bulat, ada teori bumi datar. Yang penting tidak usah saling mengkafirkan. Mosok wong Islam ngafirke wong gara-gara bumi ini bulat utawa datar. Nggih pun lah biasa mawon kula panjenengan. Terus kemudian Allah menjadikan jalan bagi kemaslahatan manusia. Lah kula jenengan bolehlah ikut andil melu-melu gawe dalan makofke omahe atau makofke sebagian yang dia miliki untuk dibuat jalan. Yang terakhir tadi air itu fadol rahmat, kalau menjadi bencana berarti ada something error, ada sesuatu yang salah di situ. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Oke, monggo Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apabila beranggapan bahwasanya ketika kita sakit dan kita berobat ke dokter bisa menyembuhkan penyakit kita, apakah itu termasuk syirik kecil? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana percaya kepada tradisi? Contoh seorang wanita yang belum boleh menikah ketika kakak perempuannya belum menikah. Gimana itu juga? Yang kedua dulu, bagaimana apabila kita percaya kepada tradisi? Terangkan Pak ya? Bagaimana jika kita percaya pada tradisi, jika seorang perempuan belum mau menikah karena kakak perempuannya juga belum menikah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya masalah percaya, gitu. Jadi pertanyaan pertama mengenai percaya pada dokter, atau mungkin bukan hanya dokter, mungkin dukun, mungkin obat, atau mungkin yang lain. Yang kedua percaya kepada salah satu tradisi. Oke, Bapak Ibu. Jadi di pembahasan agama, yang pertama dikulik, yang pertama diotak-atik, yang pertama ditekankan adalah persoalan iman. Apa iman itu? Iman artinya kepercayaan. Iman artinya keyakinan. Nah, yang diajarkan kepada kita itu semuanya minallah. Contoh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah, sebaik-baiknya yang dipasrai. Berarti kita itu diajari hasbunallah, satu. Yang kedua, kita itu diajari tidak usah merasa punya kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. Itu ajaran Bapak Ibu. Dzikir dadi ajaran, dadi keyakinan. Kemudian kalimah tauhid juga konteksnya sama. La ilaha illallah.
tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Nah, ini semua keyakinan tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah, keyakinan tidak ada daya kecuali daya dari Allah, keyakinan bahwa tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, keyakinan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas takdir Allah, khairihi wa syarihi min Allah. Itu doktrin keimanan. Doktrin keimanan. Begitu itu doktrin keimanan. Nah, hidup itu kan tidak sesimpel di dalam teori tadi. Kita dihadapkan pada situasi. Di mana situasinya apa? Situasinya kita punya akal. Kita punya kemampuan bernalar, kita punya kemampuan analisa. Maka kemudian seringkali kita menganalisa. Apa contohnya? Saya minum obat terus saya sembuh. Itu kan analisa, Bapak Ibu. Sebab saya minum obat, maka saya jadi sembuh. Atau dokter telah menyembuhkanku dengan upaya pengobatannya. Ya kamu dokter, tukang pijet, apalagi dukun, herbalis, macam-macam. Nah, kalau kita ngajinya ilmu tauhid, terus tauhidnya yang agak galak dikit, seperti umpamanya ngaji kitab namanya Ummil Barohin. Jadi Hasyiah Ad-Dasuki ala Ummil Barohin. Nek ini kitab niku dingendikake ngeten. Ngeten ya contohnya. Sing sapa wonge ngomong yen wedang iso ngilangi ngelak berarti wong kuwi bodho. Tapi niki kitabe rada galak lho nggih. Sing sapa wonge ngomong api bisa membakar niku wong bodoh. Maksudnya bodoh ilmu tauhid nggih. Terus level lanjutan. Sing sapa wonge yakin. Nah, ini udah beda ini. Mau kan ngomong sakniki yakin bahwa api membakar dengan dirinya sendiri. Zat-zat yang ada dalam api itulah yang bersifat membakar, maka dia syirik. Loh, galak men iki. Kan mboten namung api, sing sapa wonge yakin mergo ngombe ngelake ilang kuwi dianggap syirik. Karena sejatine semuanya itu Allah yang menyembuhkan, Allah yang menghilangkan dahaga, Allah yang memberikan rezeki. Nah, itu sisi ekstrimnya begitu. Nah, kita coba cari titik tengah. Titik tengahnya ngeten. Kula jenengan Bapak Ibu, yen ngomong aku ngelak tak ombeni dadi ilang ombene, niku ngomong tok tapi ojo yakin nek ngombe kuwi ngilangi ngelak. Keyakinan kita tetap iki mung wasilah. Dokter wasilah, herbalis wasilah, obat wasilah. Dadi niki wasilahe sing nyembuhke Gusti Allah. Insya Allah kalau itu aman, secara iman aman, kesyirikan tidak ada. Nah, bagaimana dengan tradisi? Meyakini tradisi itu juga dikembalikan kepada tadi. Umpamane ana wong wedok urung nikah, adine meh nikah, terus dikandani, ojo pisan-pisan nglangkahi mbakyumu, mengko mbakyumu ora payu.
Mengko Mbakyu mulai iso nikah. Nek ora berarti sampean kudu nuruti kekarepane Mbakyumu. Berarti ana syarate. Nek ora ngono ora bakal iso nikah. Berarti itu keyakinan kan? Kalau itu keyakinan, itu enggak boleh. Enggak boleh Bapak Ibu. Jodoh itu urusan Allah. Ada orang memang tidak ketemu jodohnya belum nikah, itu urusan Allah, bukan urusan dilangkai adine, mboten urusan apa meneh. Aduse sedina ping pindho tok, bukan masalah itu. Jadi bahwa ada ikhtiar dohir iya. Oh, orangnya introvert, orangnya tidak pandai bergaul, makanya dia tidak punya jodoh. Itu sebagai bentuk wasilah boleh. Tapi kalau keyakinan bahwa itulah yang menyebabkan, bukan bagian dari rencana Allah, itu enggak boleh. Semua jenis tradisi Bapak Ibu. Jadi kita harus menghargai tradisi. Nek cara kiai-kiai Indonesia niku al-muhafadzah alal qadimi salih. Kita menjaga tradisi-tradisi yang baik, wal akhdu bil jadidil aslah, dan mengambil tradisi-tradisi yang ada yang lebih baik. Jangan anti tradisi, tapi tradisi harus dikondisikan. Keyakinan. Mulane Kanjeng Nabi niku lumayan marah ketika ada keyakinan ngeten. Keyakinan tradisi itu di bangsa Arab bahwa mereka menganggap ada bulan yang dianggap bulan sial. Jadi wong jahiliyah niku nganggep Safar itu bulan sial. Delalah Safar itu punya sinonim sifar. Sifar itu 0. Jadi sing duwe do kelangan dadine 0. Ada lagi dianggap sama dengan sufrah. Sufrah itu maknane kuning. Kuning itu nandake sesuatu yang mati. Sehingga iki ndadekke paceklik. Nah, bulane disalahno. Oh, iki bulan Safar. Aja ngene, aja ngene, aja ngene. Ketika keyakinan itu muncul, Nabi mengatakan la Safar wala tiyarata. Ora ana sapal, ora ana ngebulke manuk niku lho sing untuk bukan mengundi nasib ya, untuk membuktikan bahwa ini baik atau jelek. Nah itu tidak. Makanya tradisi itu pada prinsipnya selagi tidak bertentangan dengan syariat agama ya boleh. Dengan tradisi macam-macam toh. Kula panjenengan jagongan ana 3 dino, 7 dino itu tidak apa-apa tradisi. Sebab tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Tidak bertentangan. Tapi selagi bertentangan, ya kita harus katakan itu tidak boleh. Matur nuwun. Sampun cukup? Nggih. Monggo Bapak Ibu kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.